فاكهة والنعل ذات الأكمام والحب ذو العسف وريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار وبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنزعات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم حسبنا الله والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, terima kasih pada Indo Al-Quran. Mudah-mudahan yang membacakan maupun juga yang mendengarkan mendapatkan kebaikan-kebaikannya dan mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya, mungkin langsung saja agenda kita pada sore hari ini syukuran gitu ya. Bahasanya syukuran kan di sini. Alhamdulillah gitu, karena ada rezeki yang diberikan oleh Allah Taala, kita bisa salatnya bisa syukur sini dan kita mengumpulkan saudara-saudara, kemudian tetangga, kemudian tetangga yang anak kecil dan anak kecil ini yang di depan, ada yang anak kurang mampu, kemudian ada yang mungkin sudah anak yatim ataupun piatu. Kita sengaja mengumpulkan sini buat rasa ya kita bagi-bagi bahasanya silaturahmi. Dan mudah-mudahan apa yang kita hari ini senantiasa dikabulkan oleh Allah Taala dan kita bersyukur juga loh. Karena alhamdulillah kadang kita dapat ponakan baru lagi gitu kan. Jadi kita bersyukur alhamdulillah sudah bertambah keluarga gitu bahasanya. Dan sekali juga kita memohon doa juga nanti sekalian bikin doa. Kita juga senantiasa berdoa mudah-mudahan kita dipertemukan di bulan suci Ramadan dan kita semua senantiasa diberi panjang umur dan murah rezeki. Mungkin langsung aja agenda nanti kita sedikit tausiah menurut bahasanya ataupun bahasanya buat menunjukkan hati-hati kita pada Pak Ibas di Roman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Bapak-bapak ibu yang kami hormati, wabil khusus dan keluarga besar dari Adinda Rahmat, jazakumullah. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas undangannya sehingga pada sore hari ini bisa bersilaturahim, menyambung tali silaturahim, tali persaudaraan dengan keluarga besar sekalian. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan di balik silaturahim itu Allah berikan kepada kita pada hari ini. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah menciptakan malam dan siang itu secara bergantian, kata Allah. Liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Malam dan siang itu bergantian, dan di situ kata Allah ada ayat-ayat, ada pesan-pesan yang bisa ditangkap bagi orang-orang yang berzikir dan orang-orang yang bersyukur. Nah, mungkin seperti yang disampaikan oleh Dimaraka tadi, bahwa sore hari ini kita dikumpulkan dalam masa bersyukuran, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dengan mengundang hamba taulan, tetangga, sahabat dekat dan seterusnya. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan silaturahim, kebaikan-kebaikan bersyukur betul-betul Allah limpahkan kepada kita semua dan lebih khusus keluarga besar yang pada hari ini mengatakan. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam amin ya rabbal alamin. Semoga adik-adik yang dimuliakan Allah, dan Allah kalau melihat mereka yang kecil-kecil ini, Pak, yang harus ada di benak kita ini, mereka inilah orang-orang yang kalau kita yang besar melihat yang kecil ini, kita belajarkan untuk memandang dengan kasih sayang, dan yang harus kita lihat adalah jangan kecilnya, Pak. Yang harus kita lihat dari saudara-saudara kita yang kecil ini adalah bahwa mereka dosanya belum sebanyak kita, bahkan belum punya dosa karena belum balik. Begitu juga ketika yang muda melihat yang tua. Kalau Islam mengajarkan, Rasulullah SAW, baginda Rasul mengajarkan, bukan jadi golongan kami, kata Rasulullah, siapa yang tidak menyayangi yang muda dan menghormati yang tua. Jadi yang muda juga melihat yang tua ini harus penuh kehormatan. Jadi yang dilihat oleh yang muda kepada yang tua adalah, subhanallah, ini pahalanya mungkinnya lebih banyak dari saya, karena beliau telah melampaui hidup lebih panjang dari saya. Begitu Islam mengajarkan. Nah, untuk saya dan salah satu keutamaan juga mengapa kita harus memuliakan anak-anak kecil ini adalah bahwa ketika
mereka berkumpul, para anak kecil ini berkumpul, dan kita berdoa, kemudian diaminkan oleh mereka, maka aminnya itu didengar oleh mereka. Jadi jangan sekolahkan mengajak anak kecil berdoa. Karena kenapa tadi? Mereka adalah makhluk yang belum ada dosa. Juga dengan kita yang Allah alam. Detik-detik kita ini lebih banyak khairah atau syarah, kebaikan atau keburukan Allah alam kita katakan. Nah, ibu bapak sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini sama-sama kita mengingat-ingat kembali apa itu nama bersyukur. Bersyukur itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mudahnya menyampaikan terima kasih. Kemudian bersyukur. Karena dalam sebuah hadis, la yashkurullah man la yashkuruna. Tidak bersyukur pada Allah, siapa yang tidak bersyukur pada manusia. Artinya orang yang pandai bersyukur pada Allah, pasti dia pandai bersyukur pada manusia. Mudahnya arti bersyukur itu adalah berterima kasih. Itu setiap hari kita terima kasih. Dalam pembalian di pasar, terima kasih Bu, terima kasih Pak, sama-sama begitu. Nah ini jangan disepelekan Pak. Ternyata syukur ini besar. Ya. Karena kata Rasulullah, kalau tidak pandai kita berterima kasih pada manusia, itu alamat. Ya, alamat orang yang tidak pandai berterima kasih pada manusia, alamat tidak pandai berterima kasih juga sama Allah. Jadi kalau kita belanja di pasar, terima kasih itu adalah dalam rangka melatih kita pandai-pandai berterima kasih kepada manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan bersyukur adalah yang pertama dalam Al-Imran ayat 123 kata Allah, "Fattaqullaha la'allakum tashkurun." Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, dari ayat ini Pak, kita lihat kata Allah, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian bersyukur. Jadi syukur itu Bapak Ibu sekalian, derajatnya atau tingkatannya itu adalah lebih tinggi daripada takwa. Kenapa? Kata Allah, bertakwalah kalian agar kalian bersyukur. Jadi takwa itu adalah pintu untuk mencapai untuk sampai kepada kesyukuran itu. Itu bukan akhir, tapi ada lagi yang terakhir dari takwa yakni ta'allakum tashkurun. Jadi itu kata keutamaan syukur bersama. Jadi kalau orang yang pandai bersyukur, niscaya dia adalah orang yang menjaga syukur. InsyaAllah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Baqarah 152, keutamaan syukur yang kedua adalah Fadkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Dalam Al-Baqarah ayat 152 ini Allah mengisyaratkan bahwa ahli syukur itu kedudukannya sama dengan ahli zikir. Karena Allah mengatakan itu, dan berzikirlah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan mengingatmu. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Azkurkum washkuruni, kata Allah, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, jangan sekali-kali kalian kufur. Jadi ayat syukur bergandengan dengan ayat zikir, mengingat Allah. Kata Allah. Nah menurut ahli tafsir, mengingat Fadkuruni, kata Allah, ingatlah aku, kata Allah, maka kita mengingat Allah dengan ketaatan yang kita lakukan kepada Allah. Azkurkum, kata Allah,
Aku akan mengingat kalian, aku akan kasih rahmatku kepada Allah. Aku akan berikan kasih sayangku kepada kalian. Washkuruni wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku jangan kufur. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, lawan syukur adalah kufur. Jadi kalau syukur ini mengakui, kalau kufur itu tidak mengakui. Bapak Ibu sekalian, di dalam bahasa Arab, ya, yang namanya kafir itu adalah bukan secara bahasa, ya. Secara bahasa namanya kafir itu artinya yang menutup, yang menutupi. Itu artinya kafir, orang yang kufur. Kufur itu menutupi. Apa yang ditutupi? Kebenaran. Jadi orang kafir itu Bapak Ibu sekalian bukan orang yang tidak tahu kebenaran. Justru mereka tahu kebenaran tapi ditutupi. Gitu ya. Mereka tahu mana yang benar mana yang salah tapi tetap memilih salah dan mengikuti yang benar. Nah, orang lawannya syukur tadi adalah kufur. Kalau syukur itu mengaku nikmat itu dari Allah, kufur itu ya, ini dari saya sendiri. Ketika diminta zakat, ya, ini kan usaha saya sendiri, tangan saya sendiri. Ngapain saya nanti mereka yang minta usaha saya kasih. Saya ini dapat ngumpulin harta. Nah, ini orang yang kufur, menutupi dan mengingkari bahwa nikmat sesungguhnya itu yang ada pada dunia itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Washkuruni wala takfurun. Ini keutamaan syukur yang kedua. Syukurnya Bapak Ibu sekalian, syukur itu, dengan syukur itu Allah menghindarkan azab dari hamba. Jadi dengan kesyukuran itu Allah lindungi si hamba itu dari azabnya. Dalam An-Nisa ayat 147 kata Allah, "Ma yas'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan mengazab kalian, kata Allah tidak akan mengazab kalian in syakartum wa amantum, jika kalian bersyukur dan beriman. Nah, menurut kalian syukur itu, ya, keutamaan berikutnya adalah jika syukur itu akan mampu menghindarkan kita dari azab. Masa bisa dibentuk azab? Jadi yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran itu, maukah kamu punya kebun yang luas, harta yang banyak, tapi keluarga lemah? Kata Allah ya dalam Al-Baqarah, suatu ketika suatu hari kebunnya terbakar, hartanya ludes, habis hartanya yang ada dan tinggal adalah keluarga yang lemah. Mau nggak begitu kata Allah? Nah, ini bentuk azab yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kebakaran, harta habis, ludes. Salah satu bentuk azab. Bencana alam dan seterusnya, salah satu bentuk azab. Ya. Nah, hal yang akan bisa menghindarkan kita dari azab itu salah satunya adalah syukur. Allah tidak akan mengazab kita selama kita bersyukur dan beriman. Ini yang utama syukur yang ketiga. Yang keempat sekalian yang dirahmati Allah, Bapak sekalian yang berbahagia, keutamaan syukur berikutnya adalah bahwa syukur ini ya adalah hal yang ingin dipalingkan setan dari manusia. Kenapa? Dalam Al-A'raf, ya, dalam surat Al-A'raf ayat 16-17, ketika Allah menyifahkan setan itu diusir dari surga, ya, ketika setan diusir dari surga,
dan dikutuk, ya, tidak akan dapat lagi masuk surga, ya si iblis ya, iblis dikutuk tidak akan lagi bisa masuk surga, jadi tempat kembalinya neraka. Kata iblis apa? Dia bersumpah kepada Allah bahwa kata iblis kepada Allah, la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Kata iblis kepada Allah, wahai Allah, kalau memang demikian aku dikutuk, ya tidak bisa lagi masuk surga, maka kata iblis kepada Allah, saya akan palingkan manusia itu dari jalan yang lurus. Saya akan palingkan manusia itu dari jalan yang lurus. Nah, Said Halwa dalam bukunya Tazkiyah An-Nafs mengutip dari perkataan ulama tafsir, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud siratal mustaqim dalam ayat ini adalah aku akan palingkan manusia itu dari jalanmu yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu kalau kata para ulama tafsir, jalan yang lurus itu adalah syukur. Kenapa? Karena dalam ayat berikutnya setan itu menegaskan kepada Allah, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Jadi kata setan kepada Allah, wahai Allah, saya akan palingkan manusia itu dari jalanmu yang lurus hingga kata setan wala tajidu aktsaruhum syakirin. Engkau tidak akan temukan, ya, kebanyakan mereka itu bersyukur. Itu target iblis menyesatkan manusia adalah semakin mempersedikit orang yang bersyukur. Itu janji setan, janji iblis ketika dia dikeluarkan dari surga. Nah, jadi jangan sepelekan masalah syukur. Karena kalau kita tidak menjadi orang yang ahli bersyukur, maka setan sudah berhasil. Kata setan kepada Allah, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Wahai Allah, tidak akan kau temukan kebanyakan dari mereka itu bersyukur. Artinya setan targetnya adalah membuat sebanyak-banyaknya orang itu tidak bersyukur kepada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, keutamaan syukur berikutnya adalah bahwa dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah memberikan janji, la in syakartum la azidannakum. Kata Allah, kalau kalian bersyukur, aku pasti akan tambah. Nah, hadirin rahimakumullah, sesungguhnya di dalam hidup kita ini Allah sudah membuat pengecualian. Apa saja yang Allah kecualikan dari ditambah, ya. Artinya semua orang itu akan ditambah nikmatnya atau ditambah Allah kasih pemberiannya itu dengan pengecualian kalau mereka berusaha. Ya, kita inti innallaha yarzuqu liman yasha' wa yaqdir. Kata Allah itu memperluas rezeki pada sebagian orang dan mempersempit pada yang lain sesuai kehendaknya. Itu masalah rezeki. Masalah doa juga begitu. Allah mau ijabah yang dia kehendaki dan dia simpan yang dia tidak kehendaki. Begitu juga dengan masalah ampunan. Allah ampuni yang dia kehendaki dan Allah tidak ampuni yang dia kehendaki. Tapi dalam masalah bersyukur, Allah sudah memakai pengecualian. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti akan bertambah. Jadi tidak ada pengecualian ketika kita sudah menjadi ahli syukur. Semuanya pasti Allah tambah tanpa pengecualian. Nah, yang terakhir, hadirin rahimakumullah, dari keutamaan bersyukur ini adalah bahwa syukur ini adalah
perkataan ahli surga. Apa kata Allah? Di dalam salah satu ayatnya Allah mengisahkan wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini adalah perkataan ahli surga. Nanti di surga nanti yang mendominasi perkataan ahli surga itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini menarik. Kemarin saya sempat membuka di channel, di situ ada kajian tafsir, tafsir yang sedang membahas tentang doa waktu itu. Nah, hal yang menarik adalah ketika Ustaz Dr. Ahli Tafsir itu mengatakan nanti di surga itu nanti kelak Allah akan buka kepada kita semua, ya. Allah akan ketika sudah di surga ketemu Allah, ya. Salah satu hal mengapa ahli surga itu selalu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin adalah karena nanti di surga, ya, Allah itu membuka seluruh rahasianya. Mengapa kita dilahirkan jadi orang Indonesia, tidak jadi orang Arab? Nanti Allah kasih kenapa? Yang selama di dunia kan kita tidak pernah bisa menanyakan kenapa, dan itu juga tidak haruskan kita menanyakan kenapa. Tapi nanti di surga Allah kasih tahu kenapa jadi orang Indonesia tidak jadi orang Arab misalnya. Kenapa jadi orang Lampung tidak jadi orang Sunda misalnya. Kenapa jadinya sama Aisyah tidak sama si Siti misalnya. Kenapa jadinya sama, padahal misalnya pengen betul jadi sama si Siti, tapi jadinya sama si Zainal misalnya. Nah, nanti Allah kasih tahu rahasianya kenapa jadinya sama Zainal tidak sama Siti. Kenapa misalnya dikasih pekerjaan jadi pegawai negeri misalnya, tidak jadi pengusaha atau sebaliknya. Begitu. Kenapa Allah kasih pekerjaan jadi pengusaha tidak jadi PNS misalnya. Semua itu nanti Allah buka ketika di surga. Termasuk doa-doa dari ibu sekalian. Kenapa doa yang ini dikabulkan? Kenapa doa ini tidak dikabulkan? Dan seterusnya itu sampai akhirnya nanti semua yang di surga itu ketika setelah mendengarkan penjelasan Allah itu mereka semua berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Ternyata semua yang Allah takdirkan kepada kita itu adalah untuk kebaikan kita. Nah, itu jadi syukur itu adalah obrolannya ahli surga. Jadi kalau kita mau masuk surga, maka kalian biasakan di dunia untuk mengobrolkan hal-hal yang mendatangkan kesyukuran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dalam Al-Duha yang kita baca, ya. Dan tentang nikmat Tuhanmu ceritakan. Jadi yang Allah ceritakan kepada kita itu banyak-banyaklah berbicara, yaitu mendatangkan kesyukuran. Alhamdulillah, saya anak saya aku tidak jadi PNS, tapi alhamdulillah usahanya lancar. Jadi yang dilihat adalah kacamata kesyukuran. Jangan yang dilihat, aduh, tetangga semuanya sudah jadi PNS, anak saya nggak ada peserta di PNS, misalnya. Nah, ini kan kacamata negatif. Tapi harusnya melihat dari kacamata husna juga. Alhamdulillah, kalau aku tidak jadi PNS, tapi tidak lancar, sehat-sehat. Keluarganya semuanya adem ayem, gitu ya, harmonis, semuanya tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang nego-nego segala macam. Nah, jadi semua obrolan itu diperintahkan yang mendatangkan kesyukuran. Nah, hadirin rahimakumullah, bagaimana bersyukur? Ya. Bagaimana kita bersyukur? Bagaimana seharusnya kita bersyukur? Ya, sehingga nanti Allah kasih keutamaan-utamanya tadi. Apakah cukup dengan alhamdulillah? Alhamdulillah di mulut, ya, sementara di hati tobat berdumur, alhamdulillah. Tidak lulus PNS juga, alhamdulillah. Mau di hati tetap berdumur, kenapa mau lulus gitu? Padahal
usaha perang. Apakah bisa begitu? Apakah alhamdulillah yang seperti itu mampu mengantarkan kita menjadi ahli syukur? Nah, jawabannya ini dia Bapak Ibu sekalian. Dalam kitab Tazkiyatun Nafs, Ustaz Rahimahullah membahas tentang syukur ini. Beliau berkata, syukur itu harus tersusun dari 3. Syukur itu harus tersusun dari 3 hal. Hal yang pertama adalah ilmu. Hal yang kedua adalah kondisi spiritual. Susunan yang kedua dari syukur kita itu adalah kondisi spiritualnya. Yang ketiga harus ada amalnya. Nah, yang pertama, bahwa syukur itu harus tersusun dari ilmu. Ilmu tentang apa? Menurut beliau, ilmu ini yang paling utama adalah kita mengetahui bahwa nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu. Dari sisi ilmu, seseorang itu harus meyakini bahwa nikmat itu berasal dari Allah saja, tidak dari yang lain. Jadi kata Ustaz Rahimahullah, ilmu itu ilmu tentang nikmatnya itu sendiri. Kita tahu bahwa itu nikmat. Misal, Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita dikasih sehat. Nah, kita harus sadar bahwa sehat itu nikmat. Ya. Contoh kecil. Bahwa sehat itu adalah nikmat. Ibu Bapak sekalian, udara yang kita hirup dengan enak masuk ke rongga dada kita, ke paru-paru kita hembuskan lagi gratis, Bapak Ibu sekalian. Ada seorang teman saya, beliau adalah seorang wirausahawan di Tanjung Karang itu, pengusaha percetakan Bapak Ibu sekalian. Karena biasa berusaha atau wirausaha, jadi hitungan bisnis. Nah, suatu hari dia pernah dia hitung harga oksigen, tabung oksigen untuk pasien di rumah sakit. Nah, dia hitung tabung oksigen yang diperlukan selama 1 hari, kemudian harga tabung oksigen selama 1 hari itu, dan dia hitung kalkulasinya itu ada hitungan dia itu. Kalau kita disuruh membayar oksigen oleh Allah, Bapak Ibu sekalian, sehari 24 jam itu kita harus mengeluarkan dana, kalau kita harus kuliah, 170 juta. Kalau kita membeli oksigen di apotek itu, Pak. Jadi kalau sehari penuh kita mau bernafas dengan oksigen yang dari apotek itu, kita harus punya dana 170 juta. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi bayangkan alangkah mahalnya kebodohan manusia ya. Jangan sepelekan ya. Untuk itu saja sehari kita sudah, untuk nafas saja tuh Pak, 170 juta. Nah, itu konsumsi kita sehari. 170 juta Pak, kita habiskan. Nah, tapi alhamdulillah Allah kasih gratis, nggak disuruh bayar sama Allah. Kalau suruh bayar mungkin utang kita udah butuh banyak benar. Tapi Allah kasih gratis, nggak usah bayar. Nah, itu kesadaran bahwa udara kesehatan itu adalah nikmat. Yang kedua adalah ilmunya itu juga adalah zat yang memberikan nikmat itu. Jadi ilmunya itu sampai harus mengatakan kepada zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sadar, kita yakin bahwa ini kesehatan sore hari ini adalah nikmat, dan ilmu kita itu harus sampai pada bahwa Allah lah yang memberikan kesehatan ini.
sehingga kita bisa kumpul di rumah keluarga besar Rahmat ini sore hari ini, ya. Itu kemudian kemudian bisa Allah kasih juga pendengaran yang masih sehat gitu ya. Kemudian bisa mendengarkan ayat suci Al-Quran, bisa mendengarkan tausiah dan seterusnya. Ini adalah kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang ilmu yang pertama. Syukur kita harus tersusun dari ilmu. Nah, yang kedua adalah kondisi rohani. Kondisi rohaninya itu harus bahagia. Ini kata Hawa. Jadi agar syukur kita itu bermakna, betul-betul bermakna syukur, harus tersusun dari kondisi rohani yang bahagia, yang gembira, yang sukacita. Alhamdulillah, memang sore hari ini kita sehat. Harus sukacita gitu. Kondisi rohaninya harus riang gembira. Jangan iya sih sehat, tapi nggak punya duit, nggak enak. Ini kondisi yang tidak gembira. Kalau begini berarti masih belum bersyukur. Kalau masih ada rumah yang begitu, rohaninya tidak gembira itu berarti belum bersyukur sepenuhnya. Itu susunan hal yang kedua yang menyusun syukur kita. Nah, hal yang terakhir yang menyusun syukur kita itu adalah amal perbuatan yang sesuai dengan kondisi kesyukuran kita. Jadi kita sehat, kita sadari bahwa ini dari Allah, kita gembira bahwa sore hari ini kita diberikan kesehatan. Nah, amal perbuatannya apa? Kita isi sore hari ini dengan hal-hal yang positif yang bisa menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya ada tulisan nongkrong di pasar dengan hadir dengerin tausiah misalnya. Pilih yang mana? Tentunya kalau kondisinya menyesuaikan dengan kesyukuran kita akan kesehatan yang Allah berikan pada sore hari ini, misalnya kita datang ke pengajian yang kita dulu, bukan nongkrong di pasar. Misalnya ada undangan pengajian di Surat, misalnya kan lagi Surat. Tapi ada siaran langsung pertandingan bola misalnya. Pilih yang mana nih, bola atau di masjid? Kira-kiranya kalau kita menyadari bahwa kesehatan yang Allah berikan adalah nikmat, ya, maka harusnya amal perbuatan juga harus yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu, bukan yang menyia-nyiakan. Hadirin ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, 3 hal itu yang harus ada dalam kesyukuran kita, yaitu ilmu, kesadaran bahwa itu memang dari Allah, kemudian rohani kita harus gembira, dan yang terakhir harus dibuktikan juga dengan amal perbuatan. Kalau kesyukuran kita sudah terdiri dari 3 hal itu, insya Allah terutama syukur tadi kita akan peroleh. Kita setara dengan ahli zikir, kita dihindarkan dari azab Allah, kemudian juga dibukakan pintu rezeki yang lebih luas dan seterusnya. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hambanya yang mengisi hari-hari dengan kesyukuran. Kalau mungkin terbatas waktu Bapak Ibu sekalian, kurang lebih saya mohon maaf segala kekurangan datang dari saya dan kebenaran dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Pak Ibu sudah menyampaikan sedikit pencerahan dari hati kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat senantiasa, bukan hanya kita dengar kemudian bisa kita aplikasikan. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menerima apa yang kita dengar. Mudah-mudahan telinga kita yang hari ini mendengar akan menjadi saksi. Hari ini kita akan senantiasa menunjukkan. Amin. Mungkin langsung saja diminta kepada
Saya langsung buat itu doa dan buat mudah-mudahan apa yang akan bisa kita semua. Kita sekalian, mari kita mengadakan doa kita kepada Allah yang memberikan iman, yang merupakan inspirasi kepada kita, dan mudah-mudahan Allah menambahkan rezekinya baik yang kita sadari ataupun yang sudah kita sadari berupa kesehatan, dan lapangan suasana dan tentunya ala dunia dan itu selalu harus kita. اللهم يا غفار اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا عسيرا الا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا الله يا رب العالمين, berikanlah ketakwaan kepada jiwa-jiwa kami dan sucikanlah dia. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, Engkaulah positifnya dan berikutnya. Wahai Allah, tunaikan hati kami dengan kesyukuran. Iringilah kesyukuran kami dengan ilmu, dengan suasana hati yang bergembira dan amal-amal saleh, taufikmu dengan hidayahmu ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, selalu berdoa berdoa kepada kita semua doa. Mudah-mudahan akan kita hari ini yang kita minta kepada Allah ternyata mengabulkan apa yang sudah kita minta. Menyakinkan sesungguhnya Allah akan merasa mengabulkan setiap doa kita. Hanya saja Allah akan berikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Jadi sesungguhnya ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan sangat melimpahnya. Ada kalau hitungan matematika sebenarnya 10 dikurang 1 itu adalah 9 ya sebenarnya. Tapi ketika Allah menjanjikan, Allah mengatakan ketika 10 dikurang 1 adalah 19. Itu sesungguhnya satu yang kita berikan pada orang lain adalah pada 10 kebaikan yang kita peroleh kembali. Mudah-mudahan kita semua akan dari syukur nikmatnya, yakinkan Allah akan mendatangkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Mungkin pakaian kita pada acara sore ini cukup. Mohon maaf segala kurangan atas nama pribadi, atas nama keluarga mungkin yang hal-hal yang kurang berkenan pada saudara-saudara semua, kemudian pada tetangga mungkin anak-anak kecil yang sudah membuat keributan, mungkin mengganggu kenyamanan, ataupun kendaraan apapun yang sudah coba tidak teratur mungkin mohon maaf segala kurangan.
Dan mungkin langsung saja bertukar acara kita pada kali ini dengan atas antara alhamdulillah. Saya mau sebagai MC kalian tuan rumah mewakili mohon kekurangan sebelum buka dan di sini ada sedikit nikmat Allah yang diberikan pada kita dan semoga kita bisa menikmatinya. Dan kalau ada rasa makanan yang kurang berkenan atau kurang selera mohon dimaklumi gitu ya, karena yang orang banyak yang memasaknya gitu ya. Dan mudah-mudahan juga selalu bersama. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan. Orang ngomong. Pelan-pelan. Terus lambat. Nanti dapat semua. Setelah ada perempuan satu, menambah laki dua, terus pahala itu. Artinya kan berarti kalau mampu itu ya. Iya kan lagi kalau mampu lagi kan gitu ada. Kalau keluarga tuh nggak enak. Iya, karena anak-anak itu kayak gitu kan.